Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para ulama ridwanullah alaihim menjelaskan kepada kita, seorang hamba tidak bisa untuk hadir suatu majlis, baik itu majlis zikir atau majlis taklim, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa hadir dengan kekuatan badannya dia tidak bisa hadir dengan harta yang dia miliki, akan tetapi hadirnya dia dengan at-taufik min Allah taala. Oleh karenanya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, setiap kali beliau berceramah, setiap kali beliau ngajar, setiap kali beliau mengadakan suatu majlis, beliau selalu menutup majlisnya dengan doa berikut ini: Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaq ahlil khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Di antara dibilang amalannya orang hamba di alam dunia ini tidak akan ada semua amalan yang sekiranya diterima sama Allah, kecuali jika amalan tersebut diiringi dengan ikhlas dan muwafaqatus syarat dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi amalan apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba, amalan apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, muwafaqatus syarat, sesuai dengan tuntunan hukum syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Syarat yang kedua harus ikhlas. Artinya ikhlas mengerjakan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah ta'ala yaqbalu minal 'abd walau kana ghaira mukhlis. Allah akan menerima salawatnya seorang hamba kepada Rasulullah meskipun tatkala bersalawat dia bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang seluruh amalan Allah hanya memerintahkan hambanya untuk mengerjakan, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala, beliau sendiri yang memulai, kemudian malaikatnya, kemudian memerintahkan para kaum mukminin dan mukminat untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Ikhtilaf ulama, terjadi perbedaan antara ulama. Berapakah paling sedikitnya kita dikatakan telah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sebagian besar para ulama mengatakan kalau kita sudah bersalawat setiap harinya 300 kali. Kalau sudah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya 300 kali, berarti kita masuk dalam golongan al-mukhtsirin wa salah ala Nabi SAW. Dan di antara salafus saleh ada yang di antara mereka 10.000, ada yang di antara mereka setiap harinya 15.000, ada di antara mereka 25.000 salawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya. Di antara mereka adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu pemimpin wali besar di kota Hadramut. Beliau amalan ibadahnya setiap malam bersalawat kepada Nabi Muhammad 25.000 kali, membaca la ilaha illallah 25.000 kali, membaca Allah 25.000 kali, beristighfar 25.000 kali, kemudian sholat 1.000 rakaat. Setelah itu pun amalan itu semua, beliau berkata, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbunah kullu jalan lakin lana fika amal fahidi wa marramah. Ya Allah, aku tidak punya amalan apapun, amalan yang telah aku lakukan semua ini telah kamu masukin riya, telah masukin ujub, telah masukin hina, sehingga tidak ada sedikit pun amalan yang sisa kepadaku. Tidak aku ada harapan ya Allah kecuali rahmatnya kamu dan ampunnya kamu. Siapa yang mengucapkan ini? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang amalannya setiap malamnya 1.000 rakaat, setiap malamnya 25.000 dari salawat Nabi Muhammad, setiap amalannya 25.000 kepada istighfar, 25.000 dari Allah, 25.000 dari oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih hidayah dan taufik sehingga punya semangat, punya keinginan untuk selalu hadir kepada majlis-majlis seperti majlis mubarak seperti malam ini, untuk semangat untuk hadir. Sebab kalau seorang hamba biasa dia hadir suatu majlis, biasa dia hadir sholat jamaah, dia biasa hadir untuk sholat sunnah, dia biasa sholat sunnah, dia biasa wirid, dia bisa zikir, kemudian pada suatu hari dia tidak mampu untuk hadir,
dia tidak mampu untuk sholat, itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis termasuk orang yang hadir, termasuk orang yang telah sholat, termasuk orang yang telah puasa. Kapan? Dengan 2 syarat. Jadi kalau seorang hamba punya amalan, dia setiap minggunya hadir majlis bulan, hari bulan hadir majlis bulan, hari bulan majlis bulan. Kemudian pada suatu hari dia ada udzur, sakit, udzur, musafir, bepergian dan lain. Itu sama Allah ditulis tetap Allah memberikan pahala yang Allah turunkan di majlis tersebut kalau 2 syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama akan ya'ta juhudur. Dia biasa hadir. Tidak meninggalkan kecuali karena ada udzur sahih. Katanya Habib Zain, kalau ente ingin tahu udzur yang sahih sama udzur yang benar sama udzur yang tidak benar itu, ente perkirakan kalau sekiranya di majelis tersebut ada pembagian sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Misal, sekarang misalnya di barang siapa hadir majelis ini per orang yang dikasih misalnya 1 juta rupiah. Kira-kira mau hadir apa enggak? Kalau masih tetap tidak bisa hadir, itu menunjukkan tetap termasuk orang yang udzur sahih yang insya Allah sama Allah ditulis orang yang hadir meskipun dia tidak hadir. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari waktu Rasulullah SAW hadir di peperangan Badr, sebagian dari sahabat tidak bisa hadir di Madinah. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat yang lain bahwa fulan, wa fulan, wa fulan suruh kasih juga bagian dari hasil peperangan. Dan dia juga, mereka juga yang tidak bisa hadir tersebut telah mendapat dari Allah pahalanya peperangan. Kenapa ya Rasulullah? Kalau tidak udzur, karena udzur itu mereka semua akan hadir. Di sini menunjukkan itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua at-takhalluf bi'udrin. Syarat yang pertama an ya'taj udzur, biasa dia hadir. Syarat yang kedua, dia meninggalkan udzur tersebut karena terdapat udzur. Kalau 2 syaratnya yang terpenuhi, baik amalan apapun yang dia lakukan kemudian dia tidak bisa melakukan, niscaya sama Allah akan ditulis sebagai orang yang telah melakukan. Oleh karenanya, seorang hamba itu masuk surga dengan 3 jalur. Pertama, untuk masuk itu sendiri dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk pembedaan derajat jannah. Perbedaannya pada posisinya dia di surga, fulan di atasnya fulan, fulan di atasnya fulan, itu dengan amalannya dia di dunia. Tapi untuk kekal di surga itu dengan niatnya mukmin. Wa khuluduha biniyatikum. Karena seorang mukmin ini kalau tidak karena faktor kematian, dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, karena faktor kematian tersebut, dia dikasih kekekalan untuk kekal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang kafir. Kalau tidak karena kematian, dia akan tetap dalam keadaan kufur. Oleh karenanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikekalkan dengan apa? Dalam nerakanya Allah karena faktor niatnya dia. Maka niatul mu'min khairum min amali. Oleh karena suatu hari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang Maulid, datang kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas. Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas yang Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas mengatakan tidak ada satupun sejengkal tanah di bumi ini kecuali Anda telah meletakkan kakiku di tempat tersebut. Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas mengatakan. Katanya beliau juga ma'rifati bima fi sama' rabi'ah akhir ma'rifati bima fi quraidah. Wa in kan hadha al-majaz ma yanbaghi an yukal hadha al-kalam walakin min bab al-ism min bab al-nafr. Wa thaniyan anna al-mawdu' ini Habib Ali waktu datang kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas ini, beliau meminta kepada Habib Bakar Al-Attas wasiat. Kemudian Habib Bakar bin Abdillah Al-Attas mengatakan kepada muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aku wasiatkan kepada kamu 2 perkara. Pertama wasiat zahirah, yang kedua wasiat batinah. Amal wasiat zahirah, wasiat zahirah adalah setiap kali kamu akan sholat witir di setiap malam, lakukanlah sholat witir itu tersebut dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mempunyai tata cara tertentu dalam cara sholat witir. Sholat 4 rakaat kemudian 3. Ada bacaan tertentu yang beliau baca. Wasiat yang kedua, jangan kamu lakukan amalan apapun, baik perkara dunia atau perkara akhirat, kecuali telah kamu timbulkan dalam hatimu niat salehah, niat yang baik. Contoh mau minum, niatnya untuk supaya dapat berzikir, dapat bersolawat. Untuk niatnya makan supaya untuk kuat untuk beribadah. Beli baju, pakai baju, niatnya untuk menjalani perintahnya Allah, mengikuti jejaknya Rasulullah, mengikuti jejaknya salafus saleh. Dengan niat seperti ini, perbuatannya seorang hamba
yang tadinya adat istiadat bisa menjadi ibadah. Karena perbuatan seorang hamba itu dibagi menjadi tiga. Ada kalanya perkara yang fard, wajib. Ini tidak berubah. Dengan perkara niat ini tidak berubah, hanya berubah tambahan pahalanya. Ya syafar, bisa fard. Yang kedua, amalan yang sunnah, amalan yang mubah, amalan yang mubah. Nah, kalau sudah amalan yang mubah seperti makan, minum dan lain-lain, ini bisa berubah jadi amal ketaatan karena pengaruh niat saleh. Yang ketiga, amalan maksiat. Amalan maksiat ini tidak bisa berubah dengan niat saleh menjadi amal ketaatan. Contoh, bunganya bank, barangnya haram kan? Kemudian mau dijadikan uang dana untuk bangun masjid, untuk bangun musola, untuk bangun pondok. Apakah bisa dapat pahala? Tidak bisa dapat pahala. Karena sesuatu yang haram tidak mungkin berubah jadi sesuatu yang sunnah atau sesuatu dapat pahala karena pengaruh niat. Karena amalan seorang hamba, katanya sebagian salafus saleh berkata, amalan seorang hamba tersebut akan dilipat gandakan pahalanya karena faktor dari 1 dari 4 sebab. Terdapatnya 1 dari 4 sebab menyebabkan pahala seorang hamba, pahala amalan seorang hamba itu akan dilipat gandakan. Pertama, faktor waktu, zaman. Contoh, seorang hamba beribadah, mengerjakan amalan ibadah di bulan Ramadan dan seperti di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, tempat makan. Seorang hamba mengerjakan amal ibadah di masjidnya Rasulullah atau Masjid Haram Makkah atau Baitul Maqdis dan seperti tempat yang lain. Yang ketiga, faktor ilmu. Barang siapa, katanya ulama, rak'atani min alim afdal min alf rak'ah min jahil. 2 rakaat dari orang alim lebih afdal daripada 1000 rakaat dari orang yang tidak alim. 2 rakaat dari al-arif billah afdal daripada alf rak'ah min alim. 2 rakaat dari orang yang wali lebih afdal daripada 1000 rakaat dari orang alim. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, niat saleh. Pengaruh niat yang baik itu bisa melipat gandakan amalan seorang hamba. Kuingkan amalan tersebut itu tidak bisa masukkan diri kita kepada surganya Allah, akan tetapi sebab untuk mendapat rahmatnya Allah. Setelah mendapat rahmatnya Allah, akan mendapatkan derajatnya di dalam surganya Allah sesuai dengan amalan tersebut. Katanya Nabi Muhammad, "Bika la nasin wa wala budda minta." Dengan amalan kita tidak bisa masuk surganya Allah. Seorang hamba di Bani Israel beribadah kepada Allah 500 tahun. 500 tahun semuanya digunakan untuk ibadah, belum pernah 1 menit pun maksiat dikerjakan. Setelah meninggal, Allah merintahkan malaikatnya, "Ya malaikati, wahai malaikatku, masukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmatku." Katanya seorang hamba tersebut, apa? "Ya Rabb, anak telah beribadah 500 tahun. Mana pahala amalan ibadahku? Kok masuk dengan rahmatmu ya Rabb?" Katanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Ya malaikati, perhatikan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada dia." Kemudian ditimbang antara nikmatnya mata aja dengan amalan 500 tahunnya dia, masih lebih berat nikmatnya mata yang Allah kasihkan kepada dia. Kemudian hamba tersebut setelah merasa kekurangan, Allah perintahkan kepada malaikat, "Ya malaikat, yadkhuluhun nar." Masukkan sekarang ini hamba ini apa? Ke dalam neraka. Begitu karena kabar seperti itu, hamba ini disuruh minta, "Ya Rabb, adkhilni jannah bi rahmatik." Ya Rabb, masukkan surga kamu dengan apa? Dengan rahmatmu. Katanya Allah kepada hamba tersebut, "Ya wahai abdi fulan, wahai hamba fulan, dari mana kamu bisa sholat? Dari mana kamu bisa puasa? Dari mana kamu bisa zikir? Dari mana kamu bisa bersolawat dan lain-lain? Siapa yang beri taufik dan hidayah sehingga kamu bisa melakukan tersebut?" Semuanya min Allah SWT. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu apa? Untuk selalu mengerjakan amal ketaatan, dan kita di sisi yang lain juga kita harus berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah menerima amal kita yang kita lakukan, dan di sisi yang lain juga kita harus rasa takut. Punya dalam hati kita rasa takut. Oleh karenanya salafus saleh itu 6 bulan minta sama Allah doa-doa untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Setelah keluar dari bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 Syawal, mereka semua nangis minta sama Allah selama 6 bulan agar amalan dia di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Katanya seorang hamba itu dalam masa hidupnya ada 3 golongan. Seorang hamba antara rasa maghamul khauf, rasa takut sama Allah,
dan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ar-raja itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, kalau seorang hamba tersebut dalam keadaan hidup sehat walafiat dan ahli istiqomah, dia selalu mengerjakan amal ketaatan, hadir majlis taklim, majlis zikir, majlis sholawat, menjauhi kemaksiatan dalam keadaan istiqomah. Yang lebih utama bagi dia adalah al-istiwa bainar raja wal khauf. Dia punya rasa takut dengan rasa harapan dia kepada Allah sama. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau seandainya ada panggilan bahwa semua makhluk manusia dalam neraka jahanam kecuali satu, aku berharap aku orang tersebut. Dan kalau ada panggilan semua hambanya Allah, semuanya di surganya Allah kecuali satu, aku takut aku orang tersebut. Ini menunjukkan apa? Rasa takut dan rasa harapan kepada Allah ar-raja itu sama. Kapan diusahakan atau dianjurkan untuk sama? Kalau sudah nilai istiqomahnya dia dianjurkan sama. Orang yang kedua yang suka dalam hatinya untuk mengerjakan kemaksiatan, senang mengerjakan kemaksiatan, hatinya selalu untuk mengerjakan, ngajak untuk kepada kemaksiatan atau malas dan ketaatan. Nah, dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak janibul khauf, rasa takut kepada Allah, sehingga menarik dirinya untuk kembali kepada ketaatan. Yang ketiga, kalau satu orang sudah dalam keadaan sakaratul maut, sudah mau meninggal, apapun keadaan dia di masa hidup, maka di detik itu dianjurkan untuk memperbanyak ar-raja, rasa harapan dia kepada Allah SWT. Oleh karenanya di samping-sampingnya dianjurkan untuk menuju kepada dia, insya Allah Allah mengampuni kamu, insya Allah Allah masuk ke surganya Allah, insya Allah kalau bakal ketemu Rasulullah, insya Allah bakal dibesarkan hatinya, sehingga seorang hamba tersebut tidak meninggal kecuali kita telah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mutan ahadukum bila wa muhsinan billah. Dan ini tujuannya, Pak. Tujuannya seorang hamba agar tahu di mana posisinya dia. Apakah yang lebih utama janibul khauf, apakah yang lebih utama janibul raja, atau yang lebih utama islamiyah. Mengizinkan atau katakanlah, mohon maaf, saya akhirnya menyetujui ikut. Oke, silahkan untuk Anda balik nama atas nama pribadi-pribadi adik-adik semua, dan saya menandatangani, saya menyetujui. Apakah saya tidak termasuk melanggar wasiatnya Abisa? Tidak sama sekali. Terima sama kasih. sekali melanggar, karena mereka memang memiliki hak dan antum berikan haknya mereka selama pembagiannya sesuai dengan ilmu faraid. Kalau hak membagi sudah tidak ada masalah, jadi tidak ada. Tidak, maksudnya nilai pembagiannya itu sesuai dengan faraid, atau boleh tidak sesuai tapi dengan keridhaan semuanya. Harus dengan dua jalur ini. Harus satu dari dua jalur. Kalau mau pakai faraid jadi detail. Berapa nilainya ini, berapa nilainya ini, berapa nilainya global, kemudian dibagi secara faraid, baru kita tentukan haknya masing. Atau boleh kurang lebih kalau seandainya terdapat keridhaan di antara mereka. Dan tidak terhitung keridhaan di antara mereka kecuali kalau seluruh ahli warisnya balik berakal. Kalau ada masih ada yang kecil atau yang ada sesuatu yang kurang sehat badannya itu laki-laki, selama itu boleh. Terima kasih. Jadi untuk saya hanya pada titik keyakinan bahwa jika saya melakukan itu, jika saya menyetujui itu semua, saya tidak melanggar wasiat. Ya, bukan terus melanggar wasiat, karena memang kita diperintahkan sama Allah untuk mengerjakan pembagian ya. Apalagi kalau yang bahkan ini dianjurkan, yang sangat dianjurkan setelah mereka menerima haknya masing-masing, jangan lupa sama abahnya yang telah meninggalkan harta. Jangan lupa untuk sedekah setiap harinya, untuk ziarah ke makam abahnya, untuk membacakan abahnya Yasin, membacakan khatmah Quran di makam abahnya. Jangan lupa. Jangan lupa, karena abahnya telah capek masa hidupnya mengumpulkan harta untuk anaknya. Oh, tidak ada wahal jaza ihsanilah. Setiap amal kebaikan sebagaimana ente ingat dengan orang tuanya ente, anaknya itu bakal ingat sama itu nanti. Terima kasih. Mau tanya? Ada yang mau tanya? Belakang.
Oh, Imam Syafi'i. Mik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Habib. Sekarang ini banyak orang aliran mazhab banyak toreko, yaitu banyak mengaku guru toreko itu guru mursyid, banyak mengaku dirinya itu makrifat, tetapi tidak sholat. Gimana pendapatnya, Habib? Salat adalah perkara yang tidak pernah dikukurkan kepada satupun, bahkan kepada pemimpin umat Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Barang siapa yang telah sampai, Imam Ghazali berkata, barang siapa yang sampai di satu maqam sehingga dia tidak wajib untuk sholat, maka perkataannya memang betul, yaitu maqamnya maqam neraka jahanam. Rasulullah sendiri sudah di titik terakhir, tidak kuat untuk jalan, dituntun oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dituntun oleh dua orang sehingga sampai ke mihrabnya beliau sholat. Akhir kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasul sebelum menghembuskan nyawa, as-salah, jagalah sholat kalian. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani di makamnya beliau, lagi di khalwahnya, datang cahaya kepada beliau. Kisah masyhur, cerita sudah terkenal. Kemudian mengatakan apa dalam cahaya tersebut? Ya Abdi Abdul Qadir, asqatu angkat takalif wa ba'dul akal muhaqqamat. Ya wahai hambaku Abdul Qadir, telah aku gugurkan seluruh kewajiban dan telah aku halalkan semua hal-hal yang haram. Apa jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani? Diam sebentar Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian jawab, "Ikhsya lain, pergilah yang orang terlaknat." Lihat yang terlaknat itu iblis. Kemudian hilang tuh cahaya sedikit-sedikit sampai terakhir habis. Kemudian dengar suara, aku telah fitnah dengan hal-hal semacam ini, cahaya datang turun. Dan aku telah keluarkan 70.000 hamba yang ahli ibadah sehingga dia meninggalkan sholat. Dia bilang kalau seorang hamba meninggalkan satu sholat, itu bajunya ngelaknat dia, makanan yang diminum ngelaknat dia, pakaian yang dipakai ngelaknat dia. Kalau sudah keluar dari rumahnya, disebutkan di hadis, itu seluruh malaikat yang di rumah tersebut menyatakan, insya Allah kamu pulang dan selamat. Tidak ada amalan yang dikatakan oleh salafus saleh meninggalkan amalan tersebut termasuk perbuatan yang kafir kecuali sholat. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat itu kafir, meskipun meninggalkannya karena malas atau karena meyakini sholat tidak wajib. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan kalau meninggalkan sholat karena meyakini bahwa sholat tidak wajib, baru kafir. Kalau karena malas, tetap muslim cuma fasik dan wajib menyembah Allah setelah dia kembali kepada agama Islam. Tidak ada satupun nabi, walau wali atau orang soleh yang pernah digugurkan kewajiban sholat. Sholat wajib dikerjakan kapan sampai kapan? Selama akalnya dia ada, meskipun badannya sudah bisa gerak. Badannya sudah bisa gerak, cuma matanya tidak. Tetap wajib sholat, wajib sholat. Kalau nyawanya sudah keluar, kita sholatin. Selama nyawa akalnya masih ada, wajib sholat. Tidak diperkenakan satupun meninggalkan sholat. Semua thariqah yang mengajak kalian kepada suatu agam atau baiat dan lain-lain sehingga kalian boleh meninggalkan sholat, itu thariqahnya gurunya iblis. Laknatullah alaih. Jangan diikuti, jangan diperhatikan, jangan dipandang, jangan dideketin. Karena orang yang dekat dengan orang yang terlaknat itu takut nanti kena Allah kena juga. Kalau dia kalau saya turun, kalau saya turun kena soleh dan soleh semua kena. Seorang perempuan datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, aku telah mengerjakan maksiat yang besar. Gak apa yang kami berbuat? Aku telah melakukan perbuatan zina. Kemudian hamil. Kemudian setelah lahir aku malu, aku bunuh anak tersebut. 3 perbuatan maksiat: zina, bunuh, melahirkan. Akhirnya kata Nabi Allah Musa mengatakan, keluarlah kamu.
dari kampung sini, dari kota sini, aku takut turun adab kita semua kena. Ya Nabi Allah, aku datang ingin taubat, udah keluar. Turun mereka Jibril kepada Nabi Musa. Ya Musa, Allah kirim salam kepada kamu. Kenapa kamu tolak perempuan tersebut yang datang untuk taubat? Ya Jibril, perbuatan maksudnya dia telah besar, zina, bunuh, hamil, dibunuh. Enggak, katanya Nabi Allah, kata Nabi Jibril, kata mereka Jibril, apakah kamu tidak tahu wahai Musa, ada orang yang lebih buruk dari pelacur tersebut, dari orang yang zina tersebut, dari orang yang punya anak dari zina tersebut, jika dia bunuh tersebut. Nah, siapa Jibril? Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu lebih buruk dari pelacur. Pada katanya Rasulullah, barang katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang meninggalkan sholat itu jangan kalian anggap orang yang tidak sholat. Begitu juga orang yang sholat, cuman rukun-rukunnya tidak sempurna atau syarat-syaratnya tidak terlengkapi, sama juga dengan kategorinya orang yang meninggalkan sholat. Katanya Rasulullah di sebagian hadisnya, ada sebagian hamba sholat 70 tahun belum pernah satu sholatnya pun diterima sama Allah. Karena apa? Karena kekurangan rukun-rukunnya atau kesalahan syarat-syaratnya. Seorang sahabat datang masuk masjid, kemudian sholat. Setelah sholat salaman Rasulullah, katanya Rasulullah, ulangilah sholatmu, sesungguhnya kamu tidak sholat. Ini kalam tusalli, ahid sholat, ini kalam tusalli. Sholat lagi, balik lagi ke Rasulullah, salli sholatani. Ulanglah sholat kamu, sesungguhnya kamu tidak sholat. Akhirnya setelah 3 kalinya Rasulullah tunjukkan bagaimana sholat yang betul. Sholat harus begini, harus begini, harus begini. Ajarkan sama Rasulullah sehingga jadi sholatnya sholat yang salah. Jangan sekali-kali ajaran apapun sampai kalian baca. Katanya Habib bin Syihab, kalau sudah orang akidahnya akidah Ahlul Bid'ah, jangan kalian dengarkan perkataannya, jangan kalian baca makalahnya. Bacanya pun jangan. Kenapa? Karena buat hatinya itu keras selama 40 hari sekali mendengarkan namanya dia. Atau sekali baca makalahnya dia buat hatinya itu keras. Sehingga mau ibadah ayat Quran, hadis Rasul, kalam salaf dan Rasul sama sekali hatinya itu tidak berubah sama sekali. Jangan biasakan dengar, ada kadang orang fuduli, pesan keping tahu apa isinya. Jangan fuduli. Dengarkan suaranya ahli bid'ah itu bisa buat hatinya itu keras selama 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam toharo masalah kencing, kita itu sering merasa masih keluar, dan apa yang seperti itu ada penjelasan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi perasaan kadang kita kalau buang kecil, ada perasaan itu masih ada tetesan air kencing yang keluar. Lah kita sebelum waktu istinja, waktu kita sebelum selesai istinja, waktu kita istinja itu kita dianjurkan untuk melakukan beberapa perkara yang sekiranya pas untuk pribadinya inti, merasa yakin bahwa air kencing sudah tidak keluar. Di antaranya kita gosok di bawah supaya keluar betul, atau kita jalan berapa langkah dalam kamar mandi, atau dengan menggunakan tisu dan lain-lain yang sekiranya bahwa telah betul perkiraan kuat dalam hati kita sudah tidak keluar lagi. Setelah itu kita dikasih amalan kedua sama Rasulullah supaya kita tidak ragu-ragu apa, kita disuruhkan mercikkan air, ambil air sedikit, digosokkan, disiramkan di celananya kita supaya terlihat kelihatan kayak agak basah sedikit. Supaya apa? Supaya menghilangkan di antara hati kita was-was. Sebab kalau ente terus ikuti perasaan was-was dan jadi ente pertama dikencing, nanti terakhirnya bisa sampai ke derajat meninggalkan sholat. Karena was-wasnya musibah penyakit paling besar kalau sudah timbul hati kita was-wasan. Jadi kita perhatikan waktu kita kencing, usahakan semaksimal mungkin telah bersih. Setelah bersih, jangan kita perhatikan lagi. Kecuali kalau yakin betul baru kita lihat. Kalau tidak yakin hanya mesti keluar apa enggak, al-asal ada al-khuruj. Katanya Rasulullah, la yakhrujan ahadukum min salatihi hatta yasma'u sautan aw yajidu riha. Janganlah kalian keluar dari salat kalian, batalkan salat kalian kecuali telah dengar suara angin atau tercium bau. Yang dimaksud bukan angin atau bau, yang dimaksud yakin. Kalau saya yakin misalnya tidak dengar suara dengan bau, halas wajib. Kalau tidak yakin tidak wajib.
Karena seton, ada sebagian seton yang mukhassas, ada khusus kerjaannya itu hanya menggerakkan rambut yang ada di tubuhnya seorang hamba, sehingga dia merasa keluar angin, merasa keluar gini, batalkan sholat balik lagi, batalkan sholat balik lagi, batalkan sholat balik lagi. Ini bukan suatu yang khusyuk, bukan sesuatu yang hati-hati, tapi penyakit dari yang harus disembuhkan, penyakit dari seton yang harus disembuhkan. Nah, di antara amalan ini supaya menghilangkan penyakit tersebut itu, kita waktu istinja itu sudah merasa betul perkiraan kuat telah habis. Contohnya kita gerakkan atau kita siram air pakai air dingin atau pakai jalan berapa langkah yang sesuatu yang sekiranya manfaat untuk diri inti. Karena yakhtalif, berbeda-beda, ini tubuhnya begini, ini tubuhnya begini, ini tubuhnya begini. Yang intinya cara apapun yang dipakai sekiranya meyakini, bukan yakin, betul perkiraan kuat. Kita tidak bisa minta diwajibkan sampai yakin. Betul yakfi. Betul bisa cukup. Perkiraan kuat kita telah cukup, telah berhenti, halas. Kita tutup, kita percikan air di dekatnya supaya apa? Hilangkan was-wasnya. Jadi kalau kita buka ada cairan, mungkin air, mungkin selama ada kemungkinan air atau kencing, dihukumi tidak kencing, bukan kencing. Nah. Dari mana? Dari mana? Amin. Saya mau nanya masalah muqaranatun niat bitakbir. Yang dimaksud muqaranah itu. Muqaranah dalam niat itu dibagi menjadi dua. Ada namanya muqaranah haqiqiyah, ada namanya muqaranah urfiyah. Muqaranah haqiqiyah itu niat kita usolli fardhal isya ma'muman harus lengkap dari kalimat Allah terakhir akbar, harus lengkap. Dan ini sulit, dinyatakan sulit. Wa in kana hadza, meskipun perkara ini perkara yang mu'tamad dalam madhab, cuma dinyatakan sulit. Makanya katanya salaf lebih ahsan pakai yang pendapat yang kedua, al-muqaranah al-urfiyah. Muqaranah al-urfiyah itu gimana? Ya usolli fardhul isya 4 rakaat, misalnya usolli fardhul isya ma'muman, kita hadirkan di antara kalimat Allah dan akbar. Ima di permulaannya atau di pertengahannya atau di akhirnya. Selama ada di titik tersebut cukup. Tapi kalau kita pakai muqaranah urfiyah, muqaranah haqiqiyah sulit. Harus bersamaan, harus pas. Kalau seandainya di kalimat akbarnya tidak ada niat, itu tidak sah. Atau sulit dinyatakan. Kamal istihzar haqiqi, istihzar urfi. Istihzar haqiqi di waktu sholat itu kita menghadirkan amalan sholat dari 4 rakaat pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, di antara kalimat Allah dan akbar. Ini nyatakan sangat sulit. Beda untuk awam seperti kita. Yang ahsan bagi pendapat al-istihzar urfi. Istihzar urfi menghadirkan bahwa sholat ini terbentuk dari rukuk, sujud, qiyam dan lain-lain di antara kalimat Allah dan akbar. Karena kita punya dua masalah, ada namanya muqaranah, ada namanya istihzar. Muqaranah dibagi dua, muqaranah urfiyah, muqaranah haqiqiyah. Kalau istihzar dibagi dua, istihzar haqiqiyah, istihzar urfiyah. Wa in mu'tamad fil madhhab wajib muqaranah haqiqiyah, muqaranah istihzar haqiqi. Cuma sangat sulit. Makanya asal bagi pendapatnya sebagian mutaakhirin, yaitu apa? Muqaranah urfiyah, istihzar urfiyah. Itu ahsan daripada lebih mudah untuk orang yang awam seperti kita daripada yang kedua-duanya boleh. Sama kayak juga kadang kita saling mau sholat itu kadang sebagian ini orang meyakini bahwa nyebut jumlah rakaat sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang sunnah. Jadi kalau misalnya contoh sering anda bawa, jadi kalau misalnya contoh kita mau sholat isya, yang kurang yang wajib dalam niat itu apa? 4. Usolli fardhu al-isya. Kecuali kalau inti makmum tambahi makmuman. Dan sunnah 4 perkara, 4 rakaat, mustaqbil qiblah, adaan dan lain tambah. Nah kalau 4 ini tidak disebutkan kenapa? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Usolli fardhu isya makmuman, Allahu akbar. Kalau inti makmum, kalau inti imam, tidak wajib inti mengatakan imaman. Anak sholat isya jadi imam, apakah wajib anak mengucapkan imaman? Tidak wajib. Kalau anak misalnya tidak niat imaman, hukumnya apa? Hukum sholatnya anak sah, tapi pahalanya pahala munfarid. Pahalanya orang yang tidak sholat berjamaah, tapi sholatnya sah. Sholatnya makmum sah dan dapat pahala jamaah. Kecuali di 4 masalah wajib bagi imam untuk niat imamah. Al-Jum'ah, wal-Mu'adah, wal-Mandurah, wal-Mutaqaddim, wal-Muqtar. Di 4 masalah ini wajib bagi imam untuk niat imamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, bagaimana sholat kita kalau bermakmum kepada imam yang jarang sholat, gitu, yang banyak maksiat? Orang yang jadi imam itu punya tingkatan. Ada tingkatan pertama sampai tingkatan 10. Dan selama dia sholat dengan wudhu, syarat-syaratnya terpenuhi, boleh kita makmum dia. Meskipun dia itu fasik atau dia itu orang yang berbuat maksiat ataupun apapun bidang dia, kadang sholat kadang tidak, tapi sekarang dia sholat. Mau sholat belakangnya dia muslim, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sah sholat belakangnya dia. Kan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, paling waraknya sahabat, paling alimnya sahabat, sholat di belakangnya Hajar bin Yusuf, yang lisannya itu, yang pedangnya lebih cepat dari lisannya. Kalau dia marah sama orang dengan pun 9 Tetapi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab tetap sholat di belakangnya. Shallu khalfal fasiqul fajir. Ini disuruh wajib Allah. Pernah soal fajir masuk ke suatu masjid sama Habib Umar bin Habib di Inat. Kemudian satu orang Badui sholat mengarahkan sampai sini. Badui sudah di rakaat terakhir. Ada satu yang sama Habib Umar mengatakan, dari Habib kita baca apa dulu, sholat belakangnya dia. Rasul mengatakan, shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia balik berakal, sholat dalam keadaan bentuknya tertutup, auratnya tertutup, boleh kita jadikan imam. Definisinya, selama kita hukumi sholatnya imam tersebut sah, maka kita boleh kita jadikan sebagai imam. Baik, sholat lebih utama, teman ini lebih utama kalau kita sholat belakangnya orang alim, soleh, jadi sahih Allah, ahli khasyah, itu jauh lebih utama daripada sholat di belakangnya dia. Hanya lebih utamanya, tapi hukum sahnya sholat sah, bagaimanapun keadaannya dia. Kadang sholat, kadang tidak. Sekarang sholat belakangnya dia. Nah, lebih utama kalau itu sholat sendiri di belakangnya orang alim, hasan. Kalau soleh atau orang yang istiqomah untuk sholat lebih utama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Afudid mau nanya tentang riba. Ada si fulan ini, dia sangat butuh dengan biaya, dikarenakan tidak ada untuk cari utangan yang berbunga, sehingga dia terpaksa mencari utangan yang berbunga. Ya, saya tanyakan, apa si fulan ini termasuk riba atau yang mengutangi ini yang riba? Kalau definisinya riba, dia masuk dalam definisi riba tersebut. Cuma kalau dia mutor, sebagaimana mutornya dia dalam keadaan darurat, sebagaimana daruratnya dia sekiranya boleh-bolehkan untuk makan maitah, yang makan bangkai, maka boleh bagi dia, cuma haram bagi orang yang mengutangi. Dosa ribanya kena bagi orang yang mengutangi. Lain hanya kalau anda orang hanya pas ingin memperluas bisnisnya, bukan sesuatu yang darurat. Dia sekarang misalnya butuh untuk operasi, butuh untuk makan, dari mau dimakan, mau mati kelaparan. Dalam definisi seperti ini diperbolehkan dan tidak kena dosa. Cuman orang yang mengutangi tetap kena dosa. Orang yang mengutangi dengan cara riba tetap kena dosa. Lain hanya kalau dalam keadaan ikhtiar, tidak butuh apa-apa, hanya untuk perluas bisnis dan lain-lain, itu dosa dia, dosa orang yang mengutangi. La'anallahu akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Disebutkan oleh Imam Khatib Syarifina kita mengutangi. الفاتحة على حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وإخوانه الأنبياء والمرسلين ثم على الراحمين أهل الرسول جميع أصحاب الرسول جميع سادتنا على بعلوي ثم إلى الإمام البصيري وسيدنا حبيب عبد القادر بن عبد الله بن عمر وزوجته وأبويه وإخوانهما ومشايخه وتلاميذته والمنتسبين والمحبين ومن كان حاضرا في هذا المجلس مبارك من يوم أسسوا فيه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرزقنا في بركة الأسرار والأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم والدينا وارحم والدينا اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم اللهم صل بكرم جودك وفضل بإحسانك نسألك بكرم جودك آمين آمين علينا بلغنا ما أملنا مرجنا خير الدنيا والآخرة نسألك من عقول أطفالها وذهن أسفاها من العقل إسكانها من أخلاق تفاها من عزك عزلها من عافية أقبلها من الدنيا خيرها من الآخر نعيمها
محمد أحيينا الإسلام والسنة وشرفنا علينا التوبة آمين ما تعلق من دونه وجعلنا قوم يحبون على هذه يكون صالحا الله يحفظ نسينا حبه وكثر من عبد الله الله يحفظه ويتولى من مكان الشريك ومحفوظين بالسلام والعافية وأن الله يحفظ أولاده وبناته وزوجاته وأولاده وبناته وذرياته من كل سوء الله يجزانا خير جزاء من قام في هذا المجلس وأن الأخوان الله يجزانا خير جزاء والديك لحوائجهم ويشفع أمورهم في أبي النبي وأصحابه وأهل بيته بالدنيا والدنيا والآخرة ويشفي مرضانا ويشفي أمراض المسلمين على هذه أقول يا صالحة جامعة شاملة للخيرات بالآخرة على من نواحي القتال بما انتظر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.